Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di podcast cerita horor barengan Mami Furi Harun dan juga beserta tamu-tamu kita yang tentunya sudah banyak mengalami peristiwa-peristiwa mistis di dalam hidupnya. Dan khusus kali ini Mami Furi akan mengundang Mbak Cynthia dan juga Mas Sogi yang mereka dua-duanya indigo dan juga membuat konten YouTube horor. Halo nih Mbak Cynthia dan Mas Sogi. Halo, Mami. Nah gini, ini dua-duanya indigo, terus bikin konten bareng dan akhirnya menjalin asmara gitu. Ya, gimana nih bisa diceritain awalnya? Ya, awalnya kan saya suka ikut podcast misteri di channel YouTube. Ya. Nah, akhirnya ketemu dengan Mas Sogi ini. Oh, ketemunya baru apa udah lama? Udah lama gitu ya. Oh, udah ketemunya. lama, oke. Nah kalau Mas Sogi sendiri, kan Mas Sogi itu tergolong indigo ya. Jadi bisa bisa melihat makhluk-makhluk tak kasat mata. Sempet datang juga tuh katanya semalam ke tempatnya Mami, kenalan sama anak-anak asuh ya. Nah, gimana pengalamannya menjadi indigo nih dari kecil terus sampai dengan sekarang? Pengalamannya dulu waktu SMP pernah untuk tes ilmu kebatinan saya nyambet macan dulu, terus kerasukan siluman kera dan lain-lain sebagainya untuk mengetes ilmu kebatinan itu gitu. Berarti punya guru gitu ya? Punya gurunya. Oh iya, terus Dari kecil saya memiliki insting kalau ngelihat mama saya dilirik laki-laki lain tuh rasa cemburu saya tuh tinggi gitu. Jadi sebelum orang tuh ngelihat mama saya udah tahu gitu. Oh, jadi mama nggak boleh dilihat sama laki-laki lain selain papa? Betul. Oh gitu. Posesif juga ya? Waktu itu masih kecil, masih TK. Oh, masih TK. Sampai kelas 1 SD terus aja. Sampai kelas 6 SD. Oke. Nah ini kan tadi bercerita bahwa SMP udah belajar kebatinan. Iya. Nah, apa yang membuat Sogi pengen belajar kebatinan? Padahal kan SMP biasanya orang masih seneng main gitu. Jadi sepupu saya itu menjadi korban tawuran. Saya punya adik sepupu, dia lagi pulang sekolah di Depok. Dia lagi nunggu bis, tahu-tahu ada yang Tawuran? sambat pakai Oh, sajam. Terus kakaknya ngelapor ke saya. Gi, kalau bisa cariin guru lah yang bisa ilmu kebatinan sama ilmu kebal. Sama ilmu kebal. Iya. Nah, tapi itu saudaranya meninggal akhirnya? Enggak, cuma sobek berdarah-darah. Oh, jadi dari peristiwa itu akhirnya belajar ilmu kebatinan dan kebal. Iya, betul. Apa aja tuh yang dilakukan selama belajar ilmu kebatinan dan kebal? Jadi saya akhirnya dapatkan guru itu, terus dipanggil bertiga. Saya, kakak korban sama korban. Terus saya tuh disuruh di tempatnya dia tuh disuruh tanpa busana menghadap kiblat. Kita bergantian, itu disiram, dimandiin ubun-ubun kita, terus ditiup. Oh, jadi prosesnya dimandiin, ditiup, terus beneran kebal tuh? Beneran kebal, itu demi Allah itu terjadi. Jadi abis mandi kita kenakan baju, itu satu persatu dites. Oh. Tangan saya begini, itu golok tuh gede, benar-benar gede. Itu disabetnya sakit, trek sakit. Tapi nggak berdarah, saya anehnya tuh. Oh. Waktu SMP, jadi kan agak deg-degan juga ya. Tapi saya harus yakin, kata gurunya, kalau enggak ini nggak akan bekerja, harus yakin. Disabet, benar nggak berdarah. Dari situ kejadian itu tujuannya sih untuk melindungi diri dari itu sih, serangan-serangan tawuran gitu. Bukan untuk jago-jagoan, bukan. Iya. Nah, berarti sampai sekarang masih kebal nih? Saya sempat lulus SMA sempat melupakan itu sih. Oh, jadi sibuk kerja baca. gitu ya. Tapi kemarin sempat di rumah ngetes gitu pakai pisau pembuka kopi di depan Cynthia sih. Liatin ya ini. Di videoin juga. Masih nggak berdarah. Oh. Dari sekian berapa tahun gitu. 19 tahun merantau ke Bandung, coba lagi gitu di Jakarta. Nah itu tadi ya teman-teman, jadi Mas Sogi ini pernah belajar kebatinan terus juga kebal, tujuannya bukan buat nyelakain orang ya, tetapi untuk bisa melindungi diri karena saudaranya ada yang
Diserang. ibaratnya diserang seperti itu. Nah itu backgroundnya Mas Sogi. Kalau backgroundnya Mbak Cynthia nih diundang-undang ke podcast horor, berarti kan ada cerita-cerita horor. Apakah emang dari kecil sensitif, bisa berkomunikasi atau gimana? Saya dari semenjak SMP bisa sensitif sama makhluk astral dan bisa berkomunikasi juga dengan makhluk astral tersebut. Dari pas waktu awal ngontrak di Jakarta itu diikuti oleh sosok nenek-nenek. Hingga sekarang sampai ke Depok, adik aku pun digangguin sosok nenek-nenek itu. Oh, itu nenek-neneknya cuma ngikutin apa beneran ngegangguin kamu? Beneran digangguin adik aku, hingga dia nggak berani tidur sendiri dan ditampakkan benar-benar. Diganggunya seperti apa? Seperti ya kayak dia nungguin di sampingnya, adek di kamar. Dia sampai mamaku suruh minta nemenin tidur. Dan dia ketakutan sekali. Oke. Nah, selain diganggu sama hantu sosok nenek, Cynthia pernah mengalami gangguan apa lagi nih yang lumayan nih ngatasinnya agak berat gitu? Ya paling waktu kerja di minimarket ya, itu ada sosok wanita sama anak kecil yang sering ganggu di area gudang di situ. Paling ekstrim. Yang paling ekstrim. Terus apa langkah yang kamu lakukan supaya mereka gak gangguin? Ya paling saya berkomunikasi sama mereka, jangan ganggu selagi saya nggak ganggu mereka gitu. Nah ini dari yang satu emang belajar ilmu, yang satu sering diganggu. Akhirnya gimana kok bisa tercetus bikin YouTube horor dan penelusuran. Nah, jadi di antara foto-foto dan video penelusuran, nanti kita juga akan tampilin foto-foto hantu yang tertangkap kameranya Cynthia sama Sogi nih. Nah, gimana tuh cerita awalnya kalian akhirnya memutuskan bikin konten? Nah, kita awalnya kan saya suka mistis dan dia juga Sogi juga sama. Jadi udahlah kita bikin aja tuh channel YouTube nama kita berdua digabung. Oh, jadi nanti fee-nya di-share berdua berarti ya. Nah, jadi nama Cinsa itu juga nama gabungan berdua. Iya. Oh, oke. Jadi Cynthia sama Sogi. Zara. Oke. Nah, pertama kali tempat penelusuran yang kalian datengin itu di mana? Di daerah Tebet. Di situ pas saat saya lagi mau diantar pulang sama Sogi, itu ada yang megang pinggang saya. Pas saat selfie berdua, itu ada penampakan tangan. Ada penampakan tangan. Nah itu gimana sih caranya kok bisa di foto kalian muncul? Disuruh muncul ya sama Sogi ya? Enggak, jadi kita tuh memang ada ide mau bikin konten, tapi itu belum berjalan. Ketika saya lagi nganterin dia pulang ke Depok tuh di stasiun Tebet, itu kayak didukung sama makhluk-makhluk astral. Jadi ada tangan di perutnya Cynthia. Ini tangan kan saya sebelah, tangan Cynthia ada, tapi ada tangan lagi. Terus saya sebelumnya juga foto-foto di Bandung juga dapat wujud tanpa kepala, ada juga di Bandung. Terus dia lagi di toilet sendiri, di belakang tuh ada sosok wanita. Terus di bawah ini mata Cynthia tuh lagi di bola mata hitam. Bola mata hitam ada, kayak nenek-nenek gitu, mata nenek-nenek gitu. Itu ada juga foto-fotonya. Iya, berarti sepertinya semesta emang ngedukung kalian. Udah lu bikin konten aja. Kayaknya mereka juga beneran pengen eksis ya, pengen di-upload gitu. Buset deh. Nah, selama ada foto-foto itu kan ada yang megang ke pinggang. Itu dampaknya ke badan kamu apa? Panas? Merasa pegel gitu. Kayak berat pundak sampai berhari-hari. Kamu nggak ngusir, udah kan udah bikin konten ya gitu, nggak usah. Udah, aku nggak ngusir. Malah seneng ya kayak oh iya lu ada gitu kan, diem-diem di sini gitu kan. Bener. Iya. Nah tempat yang menurut kalian berdua paling angker nih selama didatengin, yang mana nih? Yang ceritanya kayaknya itu susah dilupain deh si makhluknya. Jadi tuh kalau saya kan punya rasa itu kan ada ilmu leluhur juga dari orang tua ya, dari Keraton Kesapuan sama Kanoman, Cirebon. Itu yang paling terkesan merinding itu pas di Don Bosco, itu rumah kebakaran. Itu pas saya lagi baru video pembuka, itu ada yang bilang minta tolong.
suara cowok. Cowok. Tolong. Yang kedua, rumah kosong di Cakung. Itu ada yang ketawa, kuntilanak. Ini demi Allah bukan rekayasa. Ini apa yang saya rasakan tuh terekam semua. Itu merindingnya benar-benar merinding banget. Masuk. Sampai suaranya tuh terekam. Nah ini kan kalian penelusuran tuh cuma berdua nih. Iya. Betul. Terus kan Sogi suka kerasukan. Nah, terus kalau dia kerasukan, kamu sendirian dong nyadarinnya apa gimana? Saya komunikasi dalam dirinya Sogi. Oh, komunikasi. Kasih. Jadi udah kamu sadar gitu Iya. kalau dia ini. Yang megangin kamera Saya berdua. tetap. Oh, oke. Seru juga ya ini pasangan ya. Cuman kan katanya kalau orang indigo sama indigo kalau bareng susah katanya karena bisa nerawang dua-duanya. Nah, gimana tuh? Kamu suka nerawang dia, dia suka nerawang kamu nggak? Ya kadang suka berbalik gitu. Pendapatnya berbalik. Lebih ke ini sih, jadi kayak saling cemburu. Saling cemburu. Jadi kedepannya yang bakal terjadi, kita udah wanti-wanti, takut nih di antara kita nih selingkuh gitu. Oh iya. Iya. Tapi selingkuhnya sama manusia apa sama hodam nih? Hodamnya banyak nih. Dari Iya. tadi agak-agak bingung juga nih ini. Rame gitu. Kalau saya sih curiga sama dia, takutnya jin laki-laki yang Tuh deketin kan. dia. Nah, itu kan. Aduh, karena dia disenengin jin laki-laki ya. Iya. Ada satu jin laki-laki kayaknya yang bikin Sogi cemburu. Ada Terus tangan suka gitu. ngelirik-lirik gini si Soginya, ngelirik-lirik si jinnya gitu. Tapi ya mungkin buat kalian yang nggak indigo, nggak bisa ngelihat makhluk-makhluk tak kasat mata, pasti kayak, duh ngapain sih cemburu ke jin? Kalau jinnya bisa ngikutin pasangan kita terus, kadang muncul rasa cemburu juga ya. Nah biasanya apa yang Sogi lakuin tuh sama si jin itu? Saya ini aja sih, sholat, ngajiin gitu kan. Oh. Dari jarak jauh gitu. Dari jarak jauh Iya. supaya dia ngejauh gitu dari biar badannya dibentengin gitu. Oh. Yang paling bikin saya cemburu, ngapain tangannya di sini gitu. Oh. Megang pinggang saya gitu. Mami. Iya Perutnya iya di iya tempat iya. itu, gitu. Terus jawaban jinnya itu apa? Dia cuma bilang suka aja gitu. Oh suka. Kamu tapi tahu nggak wajah jinnya? Nggak tahu. Oh nggak tahu Cuma secara bisa rupanya, pas cuman bisa ngerasain energi kayak aja, ini nih ada tangannya ada gitu. tangan. Tapi kalau tidur apa suka ngerasa ada yang di sebelah gitu. Iya suka. Nah kalau sekarang masih ada nggak dianya? Masih. Nenek-nenek juga ada juga. Oh. Itu paling bandel nenek-nenek. Dia sifatnya kamuflase. Oh. Kadang dia tidak bisa ditembus sama mata batin kadang-kadang. Kadang-kadang cuman tertampak hanya hitam dan bungkuk aja. Itu kalau dia lagi podcast, itu suka bau balsem. Di rumah kontrakannya dia suka bau balsem. Oh, Saudara Rian, kamu udah pusing ya? Udah nyium bau balsem? Nek, tong balseman atau balsemnya merek apa? Kayak berasa kayak Enggak dia, balsem Mami. nenek gua zaman dulu deh, ini yang dulu kalau pusing tuh suka pakai balsem ya, tapi tapi kalau aku lihat sih si nenek ini kalau ke dia baik. Ya. Baik. Tapi kok ke adik kamu enggak ya? Kayak agak marah gitu atau ke orang-orang yang ini kali ya, ke kamunya baik gitu, tapi dia suka kayak agak jealous atau apa gitu? Enggak? Enggak. Cuma sama adek kan jarang akur gitu. Oh, jarang akur. Oke, nah balik lagi ke sosok nenek yang suka wangi balsem ini. Sebenarnya sosok beliau itu siapa sih? Nah itu yang aku nggak tahu tuh. Dari SMP saya tidur sendiri di kamar tuh mami ngelus-ngelus rambut pas mama ngintip di pintu kamar terus nyelimutin aku tidur. Kalau Sogi udah pernah komunikasi belum sama sosok itu, kayak kenalan gitu? Kamuflase, jadi kalau dilihat tuh nggak tembus. Dia bisa menutupi dirinya gitu. Jadi ini udah lama banget sih ngikutin. Kalau kita lagi nonton bioskop pun itu bau balsam. Ini kan kosong nih, Iya. kursi sekeliling kita itu bau balsam juga. Sampai channel-channel lain tuh nyium. Kameramennya pernah. Iya iya. Nah ini kameramen kita juga nyium. Mungkin dari sini Rian mau nyari balsam juga kayaknya sih kalau agak-agak pusing gitu ya. Nah kalau energinya sih kayaknya positif ya. Maksudnya mungkin
diturunin dari leluhur gitu buat ngejagain kamu atau apa? Karena kan kalau khodam nenek itu biasanya memang terkenal penyayang dan setia. Nah, bicara tentang khodam nih, ada khodam bapak-bapak bersorban ya, auranya juga sangat bijaksana gitu, bercahaya gitu di Mas Sogi. Nah, kalau Mas Sogi sendiri menganggap beliau itu sebagai khodam atau mungkin leluhur atau apa? Kalau saya dulu lihat beliau itu dari SMP, sama ada Macan Putih juga. Itu mereka semua dari leluhur saya gitu. Jadi memang uyut saya tuh orang dulunya kan di kerajaan keraton itu orang pintar juga, dia punya keris tuh melayang-layang gitu. Terus kalau uyut laki-laki saya meninggal tuh ada suara macan, ada macan putih tuh anak-anak itu pada ngelihat gitu. Dan itu dituruninnya ke Sogi kebetulan ya. Dari sekian cucunya. Dari sekian cucunya tuh saya kebagian. Gitu. Kebagian si sosok ini. Tapi pernah mimpiin atau pernah memperingati nggak kalau kayak kamu tiba-tiba datang ke tempat angker kayak jangan kesini, ini bahaya misalnya? Ada. Jadi kalau misalnya kira-kira ini tempat bahaya tuh kita putusin nggak jadi aja gitu untuk penelusuran itu. Gitu. Jadi lebih ke insting. Lebih ke insting. Yeah. Penelusurannya berdua jam 11, kadang-kadang jam 12 malam. Ya, jam 10 ada. Berani ya, nggak kayak Furi Harun. Yang suka nonton penelusurannya Mami Furi coba tahu kan masih terang. Kalau ini beneran penelusurannya gelap gitu. Jadi kayak kamu tuh berdua tuh kayak random aja gitu, kayak ayo kita penelusuran gitu. Iya, Oke. Nah, Sugi juga pernah mengobati anaknya Cynthia yang ketempelan ya sama sosok genderuwo. Nah, itu bisa diceritain nggak anak kamu umur berapa dan gejala awalnya gimana? Nah, anak saya yang bontot ini usia 3 tahun. Nah, itu kan lagi sama orang tua saya di Depok ya. Nah, itu tiba-tiba anak saya sakit, demam, nggak turun-turun. Udah sempat mau dilarikan ke IGD. Nah, udah akhirnya saya ngomong kan ke Sogi. Karena anak saya itu yang bontot sering banget ngeliat sosok genderuwo ini. Pernah juga kerasukan tanpa keluar air mata, nangis. Dan menuju ke arah kamar mandi. Ya udah akhirnya saya ngomong sama Sogi, ini anak sering banget diganggu sama genderuwo sampai hingga sekarang dari usia 1 tahun sampai 3 tahun. Tapi dia ngomong langsung kayak genderuwo, dia udah bisa ngejelasin bahwa itu tuh genderuwo. Dia kalau ngeliat sosok itu bilangnya ii. Oh ii. Oh, ngomongnya masih belum lancar. Lancar ya. Jadi anak ini gejala sakitnya kayak gimana? Kayak demam tinggi, terus nggak mau makan, lemes gitu. Nah, terus akhirnya diobatin sama Mas Sogi, digimanain? Jadi mamahnya dia udah cukup depresi ya, mau bawa anaknya tuh 3 hari, biasanya sembuh tuh cuma 2 hari sehari ya. Iya, sehari. Mau dibawa ke IGD, terus Cynthia ngadu ke saya. Dia juga curhat sama salah satu pemilik channel yang Indigo juga, ditempel Gondorwo katanya. Beberapa tuh ada yang bilang ya, akhirnya saya sholat, saya ngajiin Yasin, terus saya khususin ke kirim Fatihah ke Nabi Muhammad, terus saya kirim khusus ke anaknya pakai bin ya. Akhirnya sembuh alhamdulillah. Besoknya itu anak udah mulai ini lagi sehat lagi. Walaupun masih nggak mau makan ya, masih pucat, tapi demamnya udah turun. Udah normal lagi lah dikit-dikit alhamdulillah. Berarti termasuk golongan anak-anak tulang wengi kali ya yang disenengin sama makhluk-makhluk halus gitu. Nah, tapi anak kamu emang bisa ngeliat-liat juga atau enggak, biasa aja gitu? Bisa ngeliat juga itu dari kecil. Dari kecil, iya. Nah, jadi teman-teman ya buat kamu yang punya anak, yang mungkin itu ya anak kamu tergolong anak-anak tulang wengi yang sensitif atau indigo, kalau tiba-tiba sakit dan misalnya sakitnya aneh ya bisa didoain dan minta berobat juga gitu. Nah, Mas Sogi ini juga pernah mengobati orang lain juga. Nah, ini kita promoin nih, siapa tahu ada yang mau berobat. Viewersnya Furi. Nah, apa nih, pernah ngobatin orang dengan gejala apa? Jadi itu emang anak itu memang dari kecil udah kalau ngomong tuh suka liur ya.
sama lumpuh. Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Oh, perempuan. Terus? Dia curhat ke saya kan. Saya ini sakit Kak, jadi kalau misalnya ini nggak bisa ngomong, langsung saya sembuhin kan dari jarak jauh gitu. Pelan-pelan, kamu juga harus menjalani sholat ya. Saya selama sakit 23 tahun belum pernah sholat Kak. Waduh. Ya udah, mulai sekarang kamu harus sholat, saya bilang gitu kan. Kalau kamu bisa ngaji ya, saya usahain ngaji. Akhirnya karena saya doain, akhirnya dia ini apa namanya, nge-WA saya gitu, alhamdulillah Kak saya udah mendingan gitu. Dikit-dikit udah keluar liurnya tuh udah sedikit berkurang, tapi agak udah bisa ngomong. Terus suka sering ketempelan makhluk, suka ngeluh aja ke saya kan. Kadang-kadang apa badan saya panas Kak, panas. Saya suruh makan bawang putih, terus saya suruh kumur-kumur pakai garam, saya baca-bacain. Alhamdulillah dia udah sembuh gitu. Nah, pengobatan Shogi ini kan bisa bisa langsung, bisa juga jarak jauh. Nah, kalau jarak jauh biasanya gimana? Lewat video call atau gimana? Tidak usah video call sih, saya tunjukkan aja ke dia gitu. Cara-caranya kayak niatin gitu. aja ke orang tersebut. Oke teman-teman, nah sekarang kita masuk ke segmen yang lebih horor ya. Karena pada saat penelusuran ini, Mas Shogi pernah kemasukan sosok iblis dan hampir mencelakai Cynthia gitu ya. Iya. Nah ini gimana nih, kalian kan cuman berdua dan awalnya itu di mana gitu, bagaimana? Awalnya tuh kita lagi main ke rumah saya ke Bandung kan. Itu kita penelusuran juga sebenarnya ke makam kuburan Cina gitu kan. Oh, yang di mana, yang di Pasteur bukan? Bukan. Itu kuburan Belanda. Sebelum Pasir Impun, Jati Handap. Oke. Sama ke Lapas ya? Iya, sama ke Lapas Sukamiskin. Udah terus pulang kan ke rumah, terus ada yang bisikin ke saya. Pacar kamu tuh, Cynthia tuh pasangan kamu tuh kedepannya bakal selingkuh. Mulailah perdebatan kan, saya mendengar bisikan dari iblis itu kan, untuk memprovokasi gitu. Saya nuduh dia kan, dia nggak merasa kan, demi Allah gini. Lama-lama saya kerasukan. Sampai saya tuh ambil cutter, mau ini dia, udah posisinya udah nyekek dia. Ngaku loh. Dia ngelihat mata saya tuh udah merah katanya. Iya. Ada sosok tinggi gede hitam masuk ke badan saya, katanya gitu. Kata Cynthia, istighfar kamu, ini bukan Shogi. Akhirnya saya kontrol kan, karena saya punya ilmu turunan. Akhirnya saya buang lagi, saya istighfar. Ini udah saya taruh aja karternya gitu. Dan nggak kejadian gitu. Itu berapa kali ya? 3 kali kejadian tuh berbeda hari. Dari di Cakung juga pernah begitu. Tapi sosoknya sama si iblis ini? Nah itu kalau yang lihat sosok itu Cynthia, saya nggak sadar waktu itu. Berarti bahaya juga ya teman-teman ya, makanya kamu jangan suka ngedenger bisikan-bisikan. Nah kan kita juga kemarin ini agak sedikit ini ya, ke topik yang lain dulu. Kan ada anak yang ngebunuh orang tua, terus katanya ngedenger bisikan gitu ya. Nah bisikan-bisikan itu juga bahaya gitu. Jadi kalau misalnya nih kamu pikirannya lagi kosong teman-teman, terus ada yang ngebisikin sesuatu hal, harus buru-buru istighfar. Tapi untungnya Cynthia bisa ngenetralisir energinya dia. Iya. Oh, caranya kayak gimana? Manggil namanya gitu? Dengan istighfar dan manggil namanya Shogi. Gitu. Nggak kapok? Nggak jadi takut gitu? Jadi emang udah pas kali ya ininya ya, setelannya. Nah, sosoknya tadi itu seperti apa yang kerasa di badannya Shogi itu? Ya, pokoknya kerasa kayak ini kayak panas di punduk, terus merinding, langsung ke emosi aja gitu, ke emosional gitu, kayak bukan saya aja gitu, 80% gitu. Jadi negatif ya, bisa dibilang iya. si sosok ini negatif, karena kalau sosoknya positif kan biasanya nggak kayak begitu. Betul. Ya. Memprovokasi. Oke, nah kalau Cynthia sendiri melihat sosoknya bisa digambarin nggak kayak gimana? Ya dia tubuh
gede badannya, matanya merah, dan agak bertanduk gitu. Oh, nah agak bertanduk berarti mirip-mirip sama demon ya, sama iblis, nah kayak gitu. Nah itu kan lumayan serem ya teman-teman, dan mereka itu berarti masih akan terus melakukan penelusuran berdua, tapi sebenarnya seru ya, karena mereka penelusuran berdua dan selalu dapetin foto-foto yang horor. Nah dari foto-foto tersebut ada nggak sih makhluk yang jadi favoritnya Sogi sama Cynthia? Misalnya Sogi, aku nggak bisa ngelupain sosok yang mana gitu, atau Cynthia nggak bisa lupa yang mana gitu. Sosok yang kuntilanak ini sih yang sering. Oh, kenapa dia baik, apa cantik, apa gimana? Enggak, dia selalu nampakin suaranya gitu, ketawa dengan soft gitu. Oh, ketawa. Jadi kamu udah tahu bahwa itu dia Iya. gitu. Oh. Dia sendiri suka ngebantu, apa emang dia cuman muncul begitu aja? Muncul aja sih dengan begitunya. Muncul aja. Kalau buat Mas Sogi yang nggak bisa dilupain? Kalau yang epic horror itu yang kuntilanak yang di mobil terbengkalai. Nah itu dia ada 3 kan, ada sosok kuntilanak yang kurus, yang tengah tuh cabi, Agak gemuk gitu. agak gemuk gitu. Tapi mukanya kayak ijo gitu, yang gemuk itu. Oh. Yang pinggirnya tuh pocong. Pocong itu kayak berbentuk Casper gitu, transparan gitu. Akhirnya saya abadikan kan. Terus sama yang Falak yang baru-baru terakhir. Wah, ini mirip gini. Ya, seperti Ya, itu. tapi udah kelihatan taringnya Taringnya. yang saya. Oh, gini. itu munculnya di mobil itu? Bukan, beda. Itu di rumah Di kafe. apa namanya, di kafe terbengkalai di daerah Gambir. Jadi emang kalian sengaja ngedatengin tempat-tempat horor, angker, bikin video. Biasanya durasi bikinnya itu berapa lama? 2 menit, 2 menitan. 2 menit 3 menit paling lama. Oh, buat reels Buat gitu ya. Oke. Nah, seru juga, tapi mungkin nanti butuh tim kali buat megangin Sogi kalau kerasukan ya. Nah, kita akan bicara tentang proses gimana Mas Sogi ini bisa datang ke tempat horor tersebut ya, ke tempat yang mobil terbengkalai itu. Apa nanya-nanya dari orang. Nah, kan Mas Sogi juga punya kemampuan buat Rogo Sukmo nih, apa dilihat dulu kayak oh ini tempatnya bagus gitu, atau emang feeling aja pengen ke sana gitu? Lebih ke random. Jadi kalau kita lagi lewat nggak sengaja lihat ada tempat bagus nih, Kita tapi mimpi. kita pakai insting lagi nih, aman nggak ya? Kalau aman masuk, kalau nggak jangan dilanjut gitu. Oh. Kalau nggak aman sampai teras aja kasih video kita gitu, buat Video short sekilas. gitu. Terus kadang-kadang kita searching di Google juga sih. Gitu. Searching di Google terus ya udah deh ini kayaknya oke gitu Oke, ya. Bagus gitu tempatnya. Nah kayak gitu. Tapi nextnya kalian berencana untuk nambah orang atau apa supaya bisa lebih tereksplor, karena kan sebenarnya Sogi punya kemampuan ya. Punya kemampuan untuk mediumisasi, berarti kan ada Sangat butuh Sangat mudah ya. ada butuh orang buat megangin atau apa supaya bisa lebih cerita gitu sih makhluk-makhluk yang di sana. Rencananya sih ada, memang. Soalnya dia ketakutan juga kalau cuma berdua. Iya, takutnya Cynthia. kelewatan. Iya, ada pernah sih ada masukan ke saya. Kayaknya tambah tim nih gitu. Karena kalau cuman berdua terlalu berbahaya gitu ya. Nah, Mas Sogi kan tadi bilang kalau si kuntilanak ini merupakan sosok yang paling epik gitu ya, dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Apakah memang gangguannya atau kemunculannya kerasa lebih berat daripada makhluk-makhluk yang lain apa gimana? Jadi kan kalau mau itu waktu di tempat itu kan jadi daerah Cipinang Kebon Nanas itu kan di situ ada baru juga tempat terjadi kecelakaan mobil. Kayaknya itu tempat di situ yang sama itu udah numpuk tuh mobil-mobil terbengkalai pas kecelakaan. Nah, dari kalimat pembukanya Cynthia langsung lah saya keliling kan sambil video foto. Tapi Nah, bau tanah kuburan. bawa tanah kuburan. Oh, bau tanah kuburan di Iya. situ. Bisa Cynthia ngomong tuh. Terus? Terus saya keliling foto. Dari sekian beraneka ragam mobil hancur yang udah terbengkalai, hanya sosok itu yang diam di Atas mobil. abu-abu itu yang udah hancurnya lama. Mungkin karena ini apa namanya,
mobil bekas kecelakaan, sepertinya ini tempat peristirahatan mereka gitu. Seperti memang dulunya tuh masih bersaudara gitu. Tapi si sosok ini menyampaikan sesuatu nggak, kayak dia pengen didoain atau emang dia pengen ngeganggu aja muncul apa gimana? Kalau itu saya kan pulang dari penelusuran itu makan, kerasa saya tuh nggak enak, kayak mual, pengen muntah gitu. Kayak lebih ke ngikut aja, enggak. Oh gitu. Tapi itu makannya setelah kalian melihat sosok penampakannya? Setelah itu belum sadar kalau kita tuh udah dapat. Oh jadi udah ngambil foto, udah kesana, udah deh cabut gitu. Cabut. Terus saya kan lagi makan nih sama dia kan, istirahat dulu. Kok saya enak ya? Kenapa ya enak banget? Mas coba dicek ya apa? Ini makan belum habis kan, ini dulu. Iya. Sambil lihat-lihat foto, pas di zoom ada. Tuh teman-teman, kita juga share nanti ke kalian fotonya ya. Jadi pada saat pengambilan sebenarnya Sogi tuh nggak sadar kalau ada sosok tersebut di dalam handphonenya gitu. Kan biasanya kalau di tempat terjadinya tragedi kecelakaan suka ada bau-bau amis gitu ya, suka ada suara-suara rintihan gitu. Itu nggak kebawa sama kalian ke kehidupan nyata kita, ke besokannya atau ke ininya, ngikut nggak mereka? Ikutnya itu dampaknya tuh yang paling ditakuti Cynthia itu, saya takut kerasukan iblis lagi. Dari setelah kejadian itu kita sempat vakum ya. Iya. Jangan penelusuran lagi, nanti kamu kesambet lagi, malah dikuasai iblis lagi, kata dia gitu. Akhirnya berjalannya waktu, saya kan menetralisir diri saya gitu ya dengan sholat, berzikir gitu ya. Ternyata kalau kita berantem tuh malah dia yang lebih emosi gitu. Sekarang gantian. Jadi kayak ngelempar botol aqua, ngelempar handphone ke badan saya, sampai kaki saya tuh sakit gitu. Malah saya balik, berarti kamu yang harus istighfar sekarang. Saya bilang gitu. Jadi Cynthia sekarang yang tempelan kayak gitu. Makanya saya sering nasihatin dulu kan, doain dia juga gitu. Biasanya kan kalau setelah dia merasuki tubuh kita, kayak semacam portal gaib tuh, dia udah tahu bahwa oh ini badannya kita nih, bisa dimasukin. Kamu apa pernah dimimpiin, apa dibisikin setelah kamu lawan dengan doa-doa kayak gitu, dia masih suka datang nggak si iblis itu? Kalau datang itu sering. Jadi yang namanya kuntilanak mukanya hancur itu sering datengin saya tuh, dekat begini jaraknya. Terus ngelihat sosok gondoruo gitu, macam-macam menghampiri saya tuh, ada teror-teror itu. Kadang saya lagi tidur di rumah bude saya tuh di Cipinang ya, saya lagi tidur, itu saya merem, itu belum ngantuk ya, cuman merem doang, itu kelihatan kayak taman. Jadi kayak beda alam gitu. Kayak ada dimensi lain yang berbeda. Itu demi Allah, itu memang semua yang saya rasakan itu real, benar-benar itu. Berarti cara kamu mengatasinya cuman dengan zikir dan juga doa. Ya, kembali lagi kepada Allah kan, gaib itu kan berasal dari Allah. Ya, kita berdoa kepada Allah kembali gitu. Iya. Nah, kalau yang menarik dari si Cabi ini, maaf ya tadi ada yang nyeletuk si Cika. Katanya dia mukanya hijau kecebur got. Lalu Cika, bener nggak kecebur got dari komunikasinya Sogi, atau dia celaka, mungkin dia kecebur ke sesuatu, kayak dia tuh kecebur mami katanya. Kalau Sogi kan pernah ketemu ya langsung sama sosoknya. Bener nggak apa yang diomongin si Cika tadi waktu bilang kuntilanak yang kurus, kuntilanak yang cabi agak hijau, bilangnya itu kecebur, minta didoain sama Sogi gitu. Saya bakal ngedoain. Kayak gitu. Bisa jadi sih, karena itu mobil hancur banget keadaannya. Itu mobil paling renyak gitu, paling tua itu mobilnya. Nah, ini lagi duduk-duduk kayak gini, lagi nyantai, ada yang nyolek-nyolek ya? Iya. Udah mulai kelihatan kira-kira yang nyoleknya siapa? Baru tangan aja sih. Saya bilang kuntilanak merah yang di boneka itu katanya. Aduh, yang mana nih yang boneka kuntilanak merah? Kuntilanak merah. Ya, di sini ada boneka kuntilanak merah, ya namanya Trinil. Ya, jadi emang kita sengaja makeover dia
wajahnya serem kayak kuntilanak dan bajunya merah. Terinspirasi dari sosok kuntilanak merah yang pernah kita temui di Desa Wingit ya. Cuman bukan dia. Jadi kenapa tuh dia nyolek-nyolek katanya? Seneng? Seneng ya. Seneng aja, yang saya rasain sih seneng aja nggoda saya gitu. Oh, cemburu nggak sih? Aman Mbak. Dia cemburunya lebih ke cewek nyata. Cewek nyata. Dibanding cewek horor. Kalau saya lebih ke makhluk Makhluk juga. iya, Orang nyata juga orang kadang-kadang. juga, aduh, ya posesif juga. Oke. Nah, selama kamu ketemu sama sosok-sosok tersebut kan, kalau mami tuh kalau abis penelusuran suka ada yang agak ngeyel ya, minta tolong dong, gini. Tapi kalau kita nggak bisa nolong ya udah. Kamu pernah dihantuin kayak gitu nggak? Kalau dihantuin sih pernah. Jadi kayak yang di Don Bosco itu sosok terbakar itu ada di pipi saya tuh ada gitu. Cowok, Muncul tapi badannya gitu. hangus semua gitu. Tapi sampai saat ini untuk lebih diungkap itu belum sampai ke sana, belum ada gitu gambaran untuk minta tolong ke sana. Tapi saya pernah mengungkap suatu daerah itu Cakung. Iya. Saya mau tahu ini tuh lebih diminatinya tentang apa dulunya gitu. Saya mulai meditasi dengan merem gitu ya. Di badan Cynthia tuh ada daging kuda sama kaki kuda. Begitu dicek yang saya lagi teropong itu Cakung. Ternyata di Cakung itu pernah terkenal delman. Pernah ada peristiwa tentang delman itu. Jadi tentang kudanya tuh belajar ini ya, mengungkap suatu ya, berhasil gitu. Dari kaki kuda sama daging kuda yang nempel ini, medianya media dia gitu. Terungkap ternyata daerah tersebut terkenal dengan delmannya gitu. Iya. Dan untuk prosesi pengobatan orang sendiri, pernah nggak kamu coba terawang orang yang kamu obatin sampai akhirnya dia bisa sembuh gitu? Nah ini yang dia mengaku cacat dari lahir, saya ungkap lagi tuh, ada kayak ganjel hati saya. Kok kamu bisa cacat gitu? Iya. Saya telusuri lagi lebih dalam kan, saya menggali. Kayaknya kamu harusnya nggak cacat, saya bilang. Kamu ini sepertinya sengaja dibuat sama orang tua kamu nih. Ini penyebabnya orang tua kamu, mama kamu. Kayak ditumbalin gitu? Akhirnya dia ngaku sama ibu kandungnya pernah dibuang ke tempat sampah. Oh. Emang saya pernah dibuang ke tempat sampah Kak waktu bayi. Terus akhirnya ada yang mungut saya, ibu orang tua angkat saya. Orang tua angkat saya lagi naik ojek, kelepas bayinya ke jurang. Hingga saya seperti ini Kak, ngomong tuh bisu keluar ini. Oh, jadi kayak kelalaian orang tua dulu sampai akhirnya dia begini. Terus kakinya lumpuh. Nggak bisa jalan. Kalau menurut saya bukan kelalaian, itu faktor disengaja. Akhirnya orang tuanya angkatnya pun sempat mencoba itu gitu. Tapi karena kasihan udah terlanjur cacat, akhirnya orang tua itu tobat. Sampai sekarang orang tua angkatnya menyayangi dia. Gitu. Dan itu dia mengaku iya benar Kak. Benar semua. Benar semuanya. Iya. Itu bukti catnya ada. Jadi kemampuan kamu untuk menerawang ini berarti harus disertai dengan doa ya, meditasi, fokus kayak gitu, dan nggak lagi berantem. Tapi beda 9 tahun kan biasanya suka berantem nih. Ya teman-teman, Mami Furi kayaknya pernah bahas deh dulu-dulu. Kalau pasangan beda 3, 6, 9 tuh sering berantem. Tapi mudah-mudahan karena mereka punya visi dan misi yang sama, akhirnya bisa selaras, bisa makin sukses. Nah, harapan kalian dengan bikin konten YouTube, apa sih harapannya Sogi sama Cynthia ke depannya? Harapannya ingin lebih dikenal banyak orang lagi. Terus kalau misalnya nanti saya berdua sukses, saya ingin membantu orang-orang yang membutuhkan. Gitu. Baik secara pengobatan gitu ya, pengobatan non medis gitu. Kalau ada orang-orang yang butuh bantuan bisa dibantu sama. Begitu juga materi juga. Kalau saya mampu, saya ingin membantu gitu orang-orang yang membutuhkan juga gitu.
Iya, amin, amin, mudah-mudahan sukses ya. Oke teman-teman, itu tadi obrolan Mami Furi bareng Kak Sogi dan juga Mbak Cynthia ya. Di awal-awal pembuatan YouTube ini apalagi cuman berdua pasti banyak tantangannya ya. Tapi Mami pesen tetap semangat ya, mudah-mudahan kedepannya bisa tercapai cita-citanya untuk membantu banyak orang ya. Oke, teman-teman yang punya pertanyaan silahkan share di kolom komentar. See you on the next episode. Bye-bye.